Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para asatidzah dan ustadzat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat untuk mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-19 ya, 19 dari bulan Ramadan. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tadabbur ya, Tadabbur Surah Al-Qasas karangan Dr. Nasir Al-Umar hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 30 dan juga ayat 31. Namun tidak mengapa kita membacakan sedikit pada ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan di sini adalah waktu dia bekerja kepada sahibu Madian, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu 10 tahun. Dia pun berangkat dengan keluarganya, dengan istrinya. Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api tersebut, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Kemudian pada ayat ke-30 yang kita bacakan sekaligus, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah minasy syajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Ketika Musa alaihissalam sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Kemudian ayat 31 Allah berfirman, "Wa an alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin." Maka Musa pun alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Maka ketika itu Musa melihatnya bergerak seakan-akan seekor ular yang gesit. Dia pun lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman." Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana yang kita ketahui, ya kita flashback sedikit, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir karena takut, karena telah melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah pembunuhan, maka dia pun meninggalkan Mesir ke tempat yang sangat jauh, sehingga sampailah dia di negeri Madian. Dan di sana ya dia dipekerjakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam sebagai mahar untuk salah seorang putrinya, ya, sebagai mahar untuk salah seorang putrinya. Dan dia pun bekerja kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun sebagai pengembala kambing. Nah, sebagai pengembala kambing. Dan pekerjaan mengembalakan kambing ini merupakan ya pekerjaan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka diutus menjadi nabi, mereka akan mengembalakan kambing. Ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia akan mengembalakan kambing. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, beliau juga mengembalakan kambing. Nah, dan ini merupakan i'dad, persiapan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang akan diangkat menjadi seorang nabi. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena yang mengembalakan kambing itu membutuhkan siasah, membutuhkan pengaturan yang baik, membutuhkan kesabaran, membutuhkan sikap rahmah, kasih sayang ya kepada hewan-hewan gembalaannya. Ketika seseorang mengembalakan kambing, ya dia harus sabar untuk mengumpulkan kambing-kambing yang telah berpencar. Setelah berpencar, ya ketika harus pulang lagi ke kandangnya, itu harus dikumpulkan, dan itu semuanya membutuhkan kesabaran. Begitu pula dia harus menjaganya agar tidak ada hewan buas yang akan menerkamnya, yang dimana ini akan mengajari para rasul, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala agar bersikap rahmah ya kepada umatnya, bersikap kasih sayang kepada umatnya. Bukan hanya sekedar ya ketika sudah menyampaikan kewajibannya sudah angkat tangan dan mengatakan saya sudah menyampaikan kewajiban saya, kalian mau beriman atau tidak itu urusan kalian. Ya tidak. Tapi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mereka memiliki sikap rahmah, sikap kasih sayang kepada umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Ya, dan kita mengetahuinya salah satu gambarannya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Taif, di kota Taif. Beliau mengajak penduduk Taif agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana tanggapan, bagaimana sikap kaumnya yang didakwahkan dengan dakwah kebaikan tersebut? Rasulullah mengajak mereka agar masuk surga dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanggapan kaumnya ya adalah dengan mengusir beliau dari kota Taif, bahkan melemparinya dengan batu sampai berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah beristirahat ya di bawah pohon, ya kemudian datanglah malaikat menawarkan bantuan. Kalau kamu mau wahai Muhammad, maka saya bisa ya mengangkat gunung untuk menimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya justru saya berharap semoga ada dari keturunan mereka yang nantinya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan sikap syafaqah, sikap kasih sayang, rahmah kepada kaumnya. Padahal kalau kita berbicara masalah kewajiban, Rasulullah SAW telah menunaikan kewajibannya, karena Rasulullah sudah mendakwahkannya, sudah mengajaknya. Tapi yang namanya dakwah itu kadang-kadang tidak cukup dengan sekali ajakan saja. Ada orang kita ajak sekali, alhamdulillah sudah mau untuk ikut ke masjid, sudah mau ikut ta'lim, sudah mau ikut tarbiyah dan seterusnya. Tapi ada juga beberapa karakter orang-orang yang kita ajak, kalau cuma satu kali dua kali maka itu tidak akan mempan. Dia butuh untuk diajak berkali-kali, barulah akan tergerak hatinya. Dan untuk mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, itu dibutuhkan kesabaran dan juga dibutuhkan sikap rahmah kepada mereka. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka, tapi karena mereka tidak tahu, karena mereka jahil dengan kebaikan yang kita ajak dia kepadanya, maka akhirnya mereka menolaknya. Sama dengan kondisi seorang dai kepada kaumnya, itu sama dengan seorang dokter atau orang tua yang akan memberikan obat kepada pasiennya atau kepada anaknya. Anak yang sakit tersebut kita ingin berikan obat itu untuk kebaikan dia, agar dia bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena anak tersebut tidak paham dengan manfaat dari obat tersebut, maka dia sering menolak dan tidak mau. Tapi orang tua yang syafaqah, yang memiliki kasih sayang, yang rahmah kepada anaknya, maka dia akan mengulang-ulang permintaannya. Dia akan mengulang-ulang permintaannya, bahkan kadang-kadang harus dikasih uang agar dia mau minum obat. Padahal yang akan mengambil manfaat dari minum obat tersebut bukanlah orang tuanya, tapi anak tersebut. Tapi dia harus berkorban. Orang tuanya harus berkorban, karena itulah sebagai pembuktian bahwasanya dia mencintai anaknya, dia mengasihi anaknya. Dan begitu pula dengan seorang dai. Dan apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya dengan mengembalakan kambing, itu untuk mendidiknya, mentarbiyahnya, menggemblengnya. Bagaimana dia akan memiliki sikap penyabar, al-hulm, sikap ta'anni, tidak tergesa-gesa, dan sikap penyayang terhadap umatnya. Apalagi Nabi Musa alaihissalam akan menghadapi dua tantangan yang sangat berat. Tantangan yang pertama adalah mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Mendakwai seorang raja yang telah mengikrarkan dirinya sebagai wa ana rabbukumul a'la, saya merupakan Tuhan kalian yang paling tinggi. Tentu saja orang yang mengatakan ucapan yang seperti ini merupakan orang yang sangat sombong, adalah orang yang menganggap dirinya telah memiliki segalanya. Dan orang yang seperti itu biasanya akan susah untuk didakwai. Dan tantangan yang kedua yang akan dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam adalah bagaimana mendakwai kaumnya Bani Israel, bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana merubah pola pikir mereka, bagaimana bisa mengembalikan mereka, membawa mereka ke Baitul Maqdis yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita membaca bagaimana nantinya pembangkangan Bani Israel ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Bani Israel
mereka itu sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan bisa jadi ratusan tahun mereka sudah diperbudak oleh raja-raja Mesir, sehingga mental mereka menjadi mental pengecut dan tidak memiliki sikap juang di dalam diri-diri mereka. Bahkan akan sampai terlontar dari mulut-mulut mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pada saat Musa alaihissalam mengajak mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya, yang dimana di Palestina pada waktu itu ada kaum jabbarin, ada orang-orang yang jabbar, ada orang-orang yang kuat, yang sombong dan seterusnya. Bani Israel ini takut, ya, kita masuk ke situ nanti kita akan dibunuh. Padahal sudah diberikan janji bahwasanya ketika kamu masuk pasti kalian akan menang, pasti kalian akan menaklukkan mereka. Tapi karena sudah lama diperbudak oleh raja-raja Mesir, maka mereka pun akhirnya mengatakan kepada Musa alaihissalam, pergi saja kamu wahai Musa dan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Ya. Ini ucapan yang sangat pengecut, dan ini tantangan yang akan dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam yang juga sangat berat. Ya, kita menganggap bahwasanya tantangannya menghadapi Firaun itu berat, tantangan menghadapi kaumnya Bani Israel itu juga sangat berat. Ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam perlu dipersiapkan dengan sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang nabi itu sama dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umur 40 tahun. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu sudah tinggal di istananya Firaun, di mana di istananya Firaun dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kemudian akhirnya meninggalkan Mesir, kemudian terbuang di kota Madian. Jadi terbuang di situ sebagai orang yang asing. Di sana dia tidak memiliki keluarga. Dan di sana dia memulai dengan kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan dia di Mesir. Di sana dia harus bekerja. Di sana dia harus mengembalakan kambing dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini semua bukan bukan tanpa alasan. Itu semua merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Musa alaihissalam agar benar-benar siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang setelah dia diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita jamaah sekalian, bahwasanya seorang dai itu harus betul-betul matang, betul-betul matang, dan harus mengambil pelajaran dari setiap yang dia lalui, supaya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama berkali-kali. Ketika kita berdakwah di masyarakat kita, di kaum kita berdakwah, itu pastinya akan ada pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan. Dan seharusnya pengalaman-pengalaman tersebut semuanya kita tampung untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk dakwah, untuk strategi dakwah ke depannya, supaya laju dakwah tersebut bisa semakin kencang dan tidak mendapatkan kendala-kendala yang terlalu berarti karena adanya pengalaman-pengalaman dakwah yang telah kita lalui. Dan ini juga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan qudwah kita. Qudwah kita terutama di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mendapatkan tantangan, pasti kita juga akan mendapatkan tantangan. Kalau mereka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan teman-teman kita dai-dai yang lain agar
memiliki kesamaan visi dan misi dengan kita, agar bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di antara pelajaran dari ayat yang telah kita sebutkan tadi adalah ahamiyatut tadarruj fil amal wa kadzalika tadhiyah. Pentingnya yang namanya tadarruj atau bertahap, bertahap dalam segala hal, termasuk di dalam dakwah. Dan juga termasuk di dalam kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan di antara makna Rabbaniyun, Rabbaniyun di dalam surah Al-Imran, kata para ulama kita adalah alladzina yu'allimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibaril ilmi. Rabbaniyun adalah mereka yang mengajari manusia ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam belajar, tidak serampangan di dalam menuntut ilmu. Tidak, misalnya seorang penuntut ilmu mau menghafal, dia langsung menghafal misalnya Bulughul Maram. Padahal masih ada kitab-kitab yang kecil yang perlu dia hafal, misalnya Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab-kitab kecil yang lain. Ketika seseorang langsung mengambil ilmu yang sangat luas, maka dia akan mudah untuk berputus asa dibandingkan dengan orang-orang yang melalui tangga-tangga ilmu setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Begitu pula dengan Rasulullah SAW ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Yaman, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi kaum mereka adalah ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali kamu ajak mereka adalah ajaklah kepada tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, zakat, puasa dan haji. Dimulai dengan rukun Islam. Jangan berdakwah, kita berdakwah langsung kita mulai pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah furu'. Baru kita ajak orang, kita langsung mengajarkan kepadanya tentang tahzir, tahzir mentahzir. Baru-baru belajar, dia sudah tahu yang mentahzir ulama fulan. Padahal tahu atau tidak tentang sirah ulama tersebut dia tidak tahu. Tapi sudah mengenal ilmu al-jarh wa ta'dil. Padahal ilmu al-jarh wa ta'dil itu termasuk ilmu yang susah. Itu termasuk ilmu yang sangat spesifik. Ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang sudah takhassus, yang sudah mumpuni di dalam dasar-dasar keilmuannya. Seperti dia sudah mengetahui tentang bahasa Arab dengan pengetahuan yang baik. Dia sudah mengetahui tentang mustalahul hadis. Kemudian pindah kepada ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu al-jarhu wa ta'dil. Adapun ketika kita baru mengajak orang, kemudian kita langsung mengajarkan kepadanya tentang tahdzir, tentang al-jarh wa ta'dil, maka ini bukan termasuk manhaj di dalam berdakwah, bukan termasuk manhaj di dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu. Tapi ada tadarruj, ada tahapan-tahapan yang dimana kita mulai dari yang ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu tentang yang paling pokok, kemudian pindah kepada ilmu-ilmu tentang furu'. Dan ada muhadarah yang pernah kami dengarkan, seorang syekh menyebutkan sebuah contoh, tidak adanya tadarruj di dalam berdakwah, di mana ada orang yang baru masuk Islam, kemudian belum mengetahui salat, belum mengetahui wudu, belum mengetahui mandi wajib, belum mengetahui ilmu-ilmu yang dasar, kemudian langsung diberitahukan kepadanya, setelah mengucapkan syahadat ini maka harus khitan, langsung khitan.
Khitan itu ya otomatis akan sakit, ya. Apalagi sudah besar. Ya. Ini dia mengatakan, ya kalau begitu saya tunda dulu. Saya tunda dulu. Katanya kalau ditunda, kalau murtad dari Islam, hukumannya adalah kepala yang di atas yang dipotong. Iya. Kepala yang di atas yang dipotong. Berarti ini sadis sekali katanya. Ibrahnya jamaah sekalian, pelajarannya adalah bahwasanya perlu hikmah, perlu tadarruj, ya perlu tahapan di dalam mendakwahkan agama kita ini. Nah, dan juga perlu yang namanya tadhiyah, perlu pengorbanan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang berkorban sangat banyak. Beliau tinggal di istana Fir'aun. Ya, istana Fir'aun, istana seorang raja. Dia mendapatkan fasilitas apapun yang dia inginkan. Tapi ketika dia ketika dia melihat bagaimana kezaliman Fir'aun, bagaimana kesesatan Fir'aun, ya, maka dia pun memilih untuk memilih untuk menyelisihi Fir'aun. Ya, bahkan ketika dia harus meninggalkan Mesir, dia pun hidup dengan kehidupan yang sangat sederhana. Ini merupakan bentuk pengorbanan. Ya. Dan seorang dai itu tidak mungkin dia akan selalu berada di zona nyaman saja, dan tidak pernah mau berada di zona yang kurang nyaman. Karena dakwah itu tidak selamanya kita akan selalu berada di zona yang nyaman. Iya. Ketika ada dai yang maunya hanya di zona nyaman saja, maka itu belum terlalu terbukti bagaimana pengorbanannya, bagaimana perjuangannya yang sebenarnya. Iya. Karena para salaf kita, mulai dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama, para dai rabbaniyun, mereka semuanya telah memperlihatkan bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana perjuangan mereka di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita membaca sirah para ulama misalnya dalam menuntut ilmu, itu luar biasa. Mereka tidak mendapatkan ilmu itu hanya dengan bersantai-santai, dengan hanya sekedar berada di zona yang nyaman. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan imam-imam yang lain, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan imam yang lain, mereka tidak mendapatkan ilmu yang mereka miliki dengan kitab-kitab mereka itu hanya sekedar berada di kota mereka. Tapi mereka harus meninggalkan kotanya, meninggalkan daerahnya untuk mencari ilmu. Ya. Imam Bukhari rahimahullah yang lahir di Bukhara, daerah Persia, atau mungkin masuk ke daerah Uzbekistan kalau sekarang ini, itu perjalanannya sangat-sangat panjang, sampai ke Baghdad, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, kemudian nanti balik lagi ke negerinya. Ya, dan itu perjalanan yang sangat panjang, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki, kadang-kadang dengan berkendara unta ataupun kuda, tapi kebanyakan dengan berjalan kaki. Ya. Kalau sekarang ya kita menuntut ilmunya itu alhamdulillah ya sangat mudah. Ya, bahkan dengan fasilitas yang sudah banyak, kita kebanyakan hanya memilih ya kita belajar di sini saja. Ya tidak usah sampai ke Makassar misalnya. Ya tidak usah sampai kemana-mana. Ya padahal mungkin di tempat kita ini ya tidak terlalu banyak misalnya. Ya padahal yang namanya ilmu ya perlu kita mengejarnya, perlu kita meraihnya, dan butuh pengorbanan. Apalagi kalau berbicara masalah dakwah. Berbicara masalah dakwah, dan Rasulullah SAW adalah qudwah yang luar biasa di dalam masalah dakwah. Bagaimana beliau ya diusir dari kota Mekah, hampir dibunuh oleh kaumnya, dikatai sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai tukang syair,
dan kata-kata yang lain. Ya, kenapa sampai demikian? Padahal sebelumnya Rasulullah adalah orang yang sangat dihormati oleh kaumnya. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan mendakwahkan Islam, Rasulullah merupakan di antara orang-orang yang sangat dihormati dan sangat didengarkan kata-katanya oleh kaumnya. Ya. Tapi karena dakwah yang beliau bawa, akhirnya beliau harus mendapatkan tantangan yang berbagai macam banyaknya. Kalau kita mungkin, ya paling tantangan yang kita dapatkan itu hanya dibilangi sebagai teroris, atau dikatai sebagai kebanjiran, atau kalau akhwat mungkin dikatai sebagai ninja, dan kata-kata yang tidak terlalu berat sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang bukan sekedar kata-kata saja, tapi bahkan sampai pada percobaan pembunuhan. Sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah tersebut membutuhkan yang namanya tadhiyah, membutuhkan pengorbanan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah dari ayat yang telah kita bacakan tadi adalah tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikenal sebagai kalimullah, sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimullah. Dan apakah hanya Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Adam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dikhususkan istilah kalimullah? Orang yang diajak bicara oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah sementara Nabi Musa berada di bumi. Ya, berada di bumi. Dia berada disebutkan Buq'atul Mubarakah, tempat yang berkah. Ada menyebutkan itu di Tua, ada menyebutkan itu di Sina. Ya. Yang jelas di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya disitulah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang kita bacakan tadi, ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, saya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, inilah kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dan ini tanpa perantara, bukan wahyu. Ya, bukan wahyu misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia mendapatkan Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, perkataan Allah, tapi itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, atau yang dilihat di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalam kondisi Nabi Musa alaihissalam terjaga, tidak tertidur, dan bukan juga melalui perantara malaikat Jibril, tapi langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai kalimullah, dan beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk salah seorang dari ulul azmi yang 5 orang: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa alaihimussalam. Dan ulul azmi tersebut juga bertingkat-tingkat. Yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam yang digelari sebagai Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu meskipun mereka adalah para nabi, orang-orang yang mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap membedakan derajat-derajat mereka. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi
ini merupakan sunnatullah. Allah memilih di antara hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu. Allah menciptakan waktu, bulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian bulan atas sebagian bulan yang lain. Allah memuliakan beberapa waktu di atas beberapa waktu yang lain. Ini merupakan pemilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, milik Allah apa yang beliau ciptakan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-31 tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu." Ya, lemparkanlah tongkatmu. Dan tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular, ya, yang membuat Nabi Musa alaihissalam sampai ketakutan, bahkan sampai berlari dan tidak lagi menoleh ke belakang. Ya, saking takutnya melihat kejadian yang baru pertama kali dia saksikan tersebut. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Ya Musa, aqbil wala takhaf." Wahai Musa, kesinilah dan janganlah kamu takut, karena sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan kami jaga. Di antara senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Sesuatu yang tidak mampu manusia melakukannya. Itu adalah mukjizat. Dan tujuan mukjizat tersebut adalah agar orang yang didakwai oleh para nabi-nabi Allah tersebut, mereka tergerak hatinya untuk bisa percaya dan beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah, ya, tongkatnya tersebut bisa berubah menjadi ular. Dan mukjizat pada umumnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya itu sesuai dengan kondisi kaumnya, kondisi masyarakatnya. Dan masyarakat Mesir pada waktu itu dikenal dengan orang-orang yang jago dalam sihir. Ya, mereka saling menjagokan sihir-sihirnya. Mereka saling membanggakan siapa yang paling hebat sihirnya. Ya. Maka Nabi Musa pun diberikan mukjizat yang menyerupai sihir, bukan sihir, tapi dia merupakan mukjizat yang menyerupai sihir, di mana tongkat tersebut bisa berubah menjadi ular. Dan nanti pada pembahasan selanjutnya, ya, akan dipertemukan antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ya, karena Fir'aun menganggap bahwasanya Musa ini sudah meninggalkan Mesir dan dia pergi belajar untuk menjadi tukang sihir. Ya. Dia menganggap kepergian Musa selama 10 tahun itu ternyata dia pergi berguru sama tukang sihir. Pas dia kembali, dia sudah menjadi tukang sihir yang hebat. Maka Fir'aun pun memanggil semua tukang sihir yang hebat untuk mengalahkan sihirnya Musa alaihissalam. Tapi ternyata akhirnya nanti tukang sihir ini pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena mereka tahu yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Pada saat Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular, betul berubah menjadi ular. Kalau mereka tongkatnya yang dilemparkan, tali-tali yang mereka lemparkan itu tidak berubah. Hanya saja mereka menyihir mata-mata manusia sehingga mereka melihat tongkat itu sebagai ular. Mereka melihat tali-tali itu sebagai ular. Adapun tongkatnya Nabi Musa betul-betul tongkat berubah menjadi ular. Dan tukang sihir ini sangat tahu, sangat tahu mana yang sihir dan mana yang bukan. Dan ketika mereka melihat mukjizat tersebut, mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa berpikir panjang, tanpa takut kepada Fir'aun. Langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa.
mereka mengakui apa yang mereka lihat sebagai sebuah kebenaran. Begitu pula dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi kaumnya. Rasulullah pada waktu itu di kota Mekah, orang-orang saling membanggakan yang namanya syair, membanggakan yang namanya al-fasaha fil kalam, kefasihan di dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Al-Qur'an tersebut mengalahkan semua syair-syair orang-orang Arab. Mereka yang sangat fasih, sangat tahu bahwasanya apa yang datang kepada Rasulullah ini bukan syair, tapi dia merupakan perkataan yang sangat luar biasa yang tidak disebutkan kecuali Rabbul Alamin. Sehingga orang-orang yang insaf, orang-orang yang jujur dengan apa yang mereka dengarkan, mereka akan tahu bahwasanya ini merupakan kalamullah, ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, innaka minal aminin, kamu adalah termasuk orang-orang yang kami jaga, yang akan selamat. Dan ini adalah hakikat bagi orang-orang yang membawa kebenaran. Pembawa kebenaran itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu pasti akan datang, kebatilan pasti akan lenyap, dan sungguh kebatilan itu pasti akan lenyap. Ketika seseorang membawa kebenaran, maka jangan takut. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan kebenaran tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada akhirnya nanti yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang mengusung kebenaran, orang-orang yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian jemaah sekalian. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita semua, dan terkhusus kepada diri kami sendiri. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru, ada yang salah, maka datangnya dari diri kami sendiri, dan astaghfirullah ala dzalikal khata'. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.